Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal SKB Analis Anggaran 1. Seorang analis anggaran sedang mengkaji perubahan kebijakan fiskal dalam APBN 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, target defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar A. 2,29% dari PDB, B. 2,84% dari PDB, C. 3,12% dari PDB, D. 2,76% dari PDB, E. 2,81% dari PDB. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Ta 2024, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp522,8 triliun atau 2,84% terhadap PDB. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga defisit di bawah 3% sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. 2. Analis anggaran pada Kementerian Keuangan menganalisis perubahan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Komponen yang bukan merupakan kriteria perhitungan alokasi dana bagi hasil adalah A. Realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan, B. Persentase pembagian, C. Pertumbuhan ekonomi daerah, D. Penyesuaian, E. Formula perhitungan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 13, DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan, persentase pembagian, penyesuaian, dan formula perhitungan. Pertumbuhan ekonomi daerah bukan merupakan kriteria dalam perhitungan DBH. 3. Terkait kebijakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, analis anggaran menemukan bahwa suatu satker memiliki PNBP yang belum disetorkan selama 2 minggu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah A. Menyetorkan dalam waktu 1 bulan berikutnya, B. Menyetorkan paling lambat 1 hari kerja berikutnya, C. Mengakumulasi setoran hingga akhir tahun anggaran, D. Menyetorkan dalam waktu 3 hari kerja, E. Menunggu audit internal. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 31 Ayat atau 1, wajib bayar wajib menyetorkan PNBP yang terutang ke kas negara paling lambat 1 atau 1 hari kerja berikutnya. Keterlambatan dapat dikenakan sanksi administratif. 4. Dalam proses penyusunan RKKL, analis anggaran menemukan bahwa suatu program tidak sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2023. Kriteria yang tidak termasuk dalam penilaian kesesuaian program adalah A. Kesesuaian dengan tugas dan fungsi, B. Kesesuaian dengan prioritas nasional, C. Kesesuaian dengan hasil evaluasi, D. Kesesuaian dengan opini BPK, E. Kesesuaian dengan kinerja. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2023, penilaian kesesuaian program mencakup kesesuaian dengan tugas dan fungsi, prioritas nasional, hasil evaluasi, dan kinerja.
Opini BPK tidak termasuk dalam kriteria penilaian kesesuaian program dalam penyusunan RKKL. 5. Analis anggaran sedang mengkaji kinerja anggaran tahun 2024. Sesuai Nota Keuangan RAPBN 2024, besaran mandatory spending untuk anggaran pendidikan adalah A. 15% dari APBN, B. 20% dari APBN, C. 20% dari APBN dan transfer daerah, D. 25% dari APBN, E. 30% dari APBN. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai amanat konstitusi dan tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2024, anggaran pendidikan ditetapkan minimal 20% dari APBN dan transfer daerah. Hal ini merupakan mandatory spending yang wajib dipenuhi pemerintah. 6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam hal analis anggaran menemukan DPR tidak menyetujui RUU APBN, pemerintah harus menggunakan A. APBN tahun lalu ditambah inflasi, B. APBN tahun lalu, C. RAPBN yang diajukan, D. 50% APBN tahun lalu, E. APBN darurat. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 15 Ayat atau 6, dalam hal DPR tidak menyetujui RUU APBN, pemerintah pusat menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 7. Analis anggaran mengkaji implementasi Undang-Undang HKPD terkait dana otonomi khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, besaran dana otsus untuk Provinsi Papua adalah A. 1% dari DAU nasional, B. 2% dari DAU nasional, C. 2,25% dari DAU nasional, D. 2,5% dari DAU nasional, E. 3% dari DAU nasional. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 30 Ayat atau 2, dana otonomi khusus Provinsi Papua diberikan sebesar 2% dari pagu DAU nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2022. 8. Dalam menganalisis PNBP, analis anggaran menemukan adanya potensi PNBP baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, pihak yang berwenang menetapkan jenis dan tarif PNBP baru adalah A. Menteri Keuangan, B. Presiden dengan persetujuan DPR, C. Pimpinan Kementerian, Lembaga, D. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, E. DPR melalui undang-undang. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat atau 1, penetapan jenis dan tarif PNBP diatur dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 9. Seorang analis anggaran mengkaji dokumen perencanaan anggaran yang memuat pagu indikatif KL. Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2023, dokumen tersebut adalah A. Renja KL, B. RKP, C. DIPA, D. Kem PPKF, E. Rencana Kerja Pemerintah. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai PP Nomor 6 Tahun 2023, pagu indikatif KL termuat dalam dokumen Renja KL atau Rencana Kerja Kementerian Lembaga yang disusun dengan mengacu pada pagu anggaran KL. 10. Analis anggaran mengkaji alokasi transfer ke daerah dalam APBN 2024. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, komponen yang mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2023 adalah A. Dana alokasi umum, B. Dana bagi hasil, C. Dana alokasi khusus fisik, D. Dana insentif daerah, E.
Dana otonomi khusus. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024, dak fisik mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp95,9 triliun dari sebelumnya Rp80,6 triliun di APBN 2023, sebagai upaya mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.